terima kasih Bu waktunya. Saya menjawabnya. Santai saja. Jadi kedatangan saya di sini mau menimba ilmu sama bisa ini. Tidak menimba ilmu, kita itu sharing saja ya. Sharing. Iya. Kan pengalaman Ibu lebih banyak dan berbanyak gitu, jadi saya mau belajar dan sharing. Yang pertama ini adalah tugas dari guru penggerak Bu. Jadi harus melakukan wawancara ya supaya calon guru penggerak itu punya pengalaman yang konkret di sekitar. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi di suatu sekolah itu ada problema dilema etika atau tujuan moral itu, mengidentifikasinya bagaimana? Yang pertama yang saya lakukan, saya pengamatan itu nanti kita tahu ada dilema atau enggak di lingkungan kita di sekolah kita. Pengamatan ya kita perlu evaluasi dan refleksi diri. Sebab dengan evaluasi setelah kita perlu evaluasi. Pengamatan kita bisa juga wawancara dengan anak-anak, tanya-tanya gitu ya. Siapa tahu di antara anak-anak itu ada yang mengalami dilema. Guru-guru juga, kalau guru-guru ya kita amatilah, biasanya orang yang lebih dewasa lebih pandai menyembunyikan. Terus yang ketiga saya melakukan dialog guru dengan siswa gitu. Kalau memang ada indikasi dari pengamatan itu ya, ada indikasi kok mungkin ya ada kemungkinan kok ada dilema di antara ini dan ini. Nah kita melakukan dialog dulu tentang ya kebenaran lah. Punya hoax atau gimana? Ternyata isunya di sana iya, ternyata setelah kita melakukan dialog tidak boleh, itu kan bisa saja. Yang begitu sudah jelas Ibu kita mengapa. Iya. Nah Bu, kalau misalnya ternyata kok ada terjadi dilema, terus pengambil keputusannya, Ibu mengambil keputusannya bagaimana caranya? Yang pertama saya ya kan sudah diidentifikasi, sudah ketemu ya, kita kumpulkan dia yang terkait. Untuk apa? Untuk ya dengar pendapat, ya supaya yang tahu itu tidak hanya saya, ya teman-temannya juga supaya tahu. Ya tidak semuanya sih, ya tidak semuanya, tapi saya selaku yang dituakan di sini tidak mempunyai komitmen untuk mengambil keputusan sendiri, tidak. Saya komitmen saya itu kalau mengambil keputusan itu harus melibatkan pihak-pihak terkait supaya keputusan yang kita ambil itu cocok, sesuai dan bisa diterima oleh semua. Begitu. Jadi tidak langsung saya panggil terus saya langsung justice, tidak. Jadi langkah-langkahnya sudah baik sekali, tidak cara itu mengambil sendiri langsung putuskan. Tidak. Berarti dalam pendapat itu nah kalau sudah itu ya Bu, sudah administrasi, sudah apa namanya tahu langkahnya, adakah langkah-langkah khusus gitu Bu? Misalnya yang pertama, kedua, atau langsung memutuskan setelah rapat, setelah bertemu dengan rekan-rekannya gitu kan? Atau ada langkah-langkah khususnya gitu? Ya kalau langkah-langkah khusus itu cuma ya ada langkah-langkah menyesuaikan dengan dilema yang muncul gitu. Tapi secara garis besar ya kita menganalisis dulu situasi ya, positif dan negatifnya. Ini dilema yang namanya dilema kan ada positif dan negatifnya. Terus mengumpulkan data dari hasil penelitian tadi, kita kumpulkan data sharing. Terus baru berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Ya. Lalu kita mengambil keputusan bersama yang terbaik dari segala sudut pandang. Itu. Jadi tidak hanya satu dari sudut pandang ini misalnya.
misalnya dari sudut pandang ekonomi. Kadang mungkin ya karena dilema itu berhubungan dengan latar belakang masalahnya dari ekonomi misalnya, kan bisa jadi dari rasa cemburu misalnya, ya gitu. Nah itu kita mengkajinya atau menganalisisnya, mengambil keputusannya itu dari berbagai sudut pandang. Oke banget ya Bu. Nah yang menurut Ibu paling efektif bukan Ibu kalau misalnya dilema seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Jadi masing-masing dilema pasti menyesuaikan langkah jalan keluarnya. Nah yang menurut Ibu paling efektif, jadi minim resiko gitu yang mana? Ya Dengan yang musyawarah. efektif itu ya keterlibatan semua pihak, nanti diambil keputusan yang terbaik. Ya keputusan yang terbaik itu nanti ya itu diperoleh dari kejujuran. Ya kejujuran ya pihak yang terkait dalam menyampaikan ya mengapa, ya pasti kan dalam terbelakangnya terjadi dilemanya itu. Dengan kejujuran itu kan maka kita sebagai yang dituakan atau tim ya, kadang kalau dilemanya itu kok berkali-kali sudah kita tangani ternyata tidak selesai, saya kadang membentuk sebuah tim sukses dalam penyelesaian dilema itu. Seperti itu. Iya, kayak gitu. Terus kalau sudah jujur terus kita ambil keputusan, ya diharapkan pihak yang terkait di situ yang terlibat dalam dilema tersebut menerima dengan ikhlas apapun itu keputusannya. Keputusannya itu baik itu misalnya tidak sesuai dengan keinginan kebutuhan beliaunya, kita ya harus menerima dengan ikhlas karena itu hasil musyawarah, hasil yang terbaik dari kedua dari sudut pandang, dari ketulusan hati kayak gitu. Siap. Dari benar-benar di dalamnya makanan itu digodok matang baru disajikan. Iya, Diputuskan. iya betul. Nah Bu, kalau dilema itu kan macam-macam, ada dengan guru, rekan, ada sering dengan murid gitu. Iya. Yang namanya dilema macam-macam sekali. Nah kan misalkan murid ada dilema dengan murid, nah itu pasti ada tanggapan dari murid. Oh ibu kepala sekolah itu sudah berhasil memecahkan misalnya masalah dengan guru, ternyata kepala sekolah sudah berhasil juga, pasti ada tanggapan dari tanggapan. Yang ibu ini tanggapannya seperti apa? Ya, yang ibu rasakan ternyata masalahnya dilema itu sudah teratasi. Nah pasti kan ada reward atau ungkapan terima kasih atau terima kasih sudah terselesaikan masalahnya gitu. Tanggapan dari rekan-rekan. Iya, karena juga kalau sekolah terima kasih Bu, masalahnya sudah selesai atas bantuannya. Ya teman-teman kadang ya secara personal yang mengadakan pendekatan saya terima kasih. Terus setelah itu ya saya berikan tanggapan saya tadi jika ada dilema ya diselesaikan dengan berdua dulu misalnya, hanya terlibat dua orang ya. Karena kalau masalahnya tidak terlalu rumit ya, itu insya Allah akan bisa diselesaikan dengan hanya tidak semua pihak terlibat, hanya beberapa pihak lah. Terus kalau dengan siswa itu kadang ya sama orang tua juga, ya sama orang tua juga. Nanti setelah dilema itu terselesaikan biasanya ya saya manggil orang tua supaya apa ya, dilema yang ada di sekolah ini diketahui juga oleh orang tua, itu yang menyangkut siswa. Iya, apalagi dilema-dilema itu kalau sifatnya negatif kan ya, kadang kan dua keinginan saling negatif. Masih untung kalau dilemanya itu bersifat positif. Iya, kita menyelesaikannya lebih mudah. Kalau negatif dan efeknya nanti akan ke semua pihak, itu perlu kita koordinasikan dengan tapi kalau dalam penyelesaian orang tua tidak saya libatkan. Iya, saya hanya melakukan. Nanti kalau orang tua langsung dilibatkan itu malah memperkeruh
Iya, iya kurang efektif, nanti malah melebar. Makanya kita selesaikan dulu dengan stakeholder yang ada di sekolah. Komite paling tinggi itu ke komite, ya. Komite kalau kita sudah selesaikan dengan guru-guru, misalnya siswa tadi ya, guru-guru selesai, kita laporan ke komite, kita mendapat saran komite lagi, kemudian keputusan yang kita ambil kurang, nanti kan ada masukan dari komite, kita itu olah lagi ya, nanti akan ada keputusan yang sudah fit bagi kita, nanti ya kita terapkan untuk penyelesaiannya, lalu kita berjalan dan hasilnya kita sudah kita amati, oh ternyata dia sudah fine saja, sudah baik-baik saja, kita baru nanti kemarin itu adalah dulu informasi lah dia tahu, kalau tidak kita beritahu orang tua nggak bakalan tahu. Anak-anaknya kelihatannya fine saja karena anak-anak kan kadang takut malah takut laporkan kejadian yang ada di sekolah, misalnya anak itu terlibat masalah kan nanti pasti dimarahi selebihnya tapi perlu ini sudah lengkap sekali gitu, jadi prosedurnya sudah tertata rapi gitu, terus cara-cara yang efektif juga memang sudah dijalankan dan alhamdulillah pasti itu biasanya berhasil gitu ya. Alhamdulillah selama ini ya berhasil, walaupun kadang ya sudah kita jalankan muncul lagi ya, kadang muncul lagi tapi tidak separah yang itu sebelumnya ya. Kadang kan apalagi anak kadang kumat lagi dulu, apalagi bullying itu loh ya. Nah iya itu gitu. Kadang tersinggung sedikit anak itu muncul lagi, jadi kadang itu anak-anak itu belum menerima dengan ikhlas keputusan itu. Nah, makanya selalu saya tanamkan kalau kita ada di rumah sudah mengambil keputusan itu kita perlu menerima hasil keputusan karena itu adalah keputusan yang terbaik ya, karena sudah melalui beberapa proses itu yang kedua. Kita punya foto kalau menyelesaikan masalah itu kita bersama pasti kita bisa, dengan bersama kita bisa. Yang ketiga kita harus saling asuh dan asih. Asuh itu ngomong, ngomong. Kenapa kita harus saling asuh? Kita mempunyai konten yang berbeda, kita punya masalah yang berbeda. Iya, kalau ada teman bermasalah, misalnya tidak sepaham dengan kita, ya kita mengasuh mungkin dengan pola asuhan itu ya, itu kita akan lebih pendekatannya lebih personal, kita akan masuk ke ruang hati, ke relung hati itu masuk. Kalau asuhnya itu dibarengi dengan belas kasih sayang kayak gitu, kita akan lebih mudah pendekatan. Iya dengan pendekatan itu. Ya lengkap sekali Bu. Jadi sejauh ini kita ngobrol saya semakin memahami, tapi masih ada sedikit pertanyaan ini. Nah, kalau yang paling mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan apakah teman-teman atau semua pihak? Yang mengambil keputusan ya semua pihak. Saya tidak ingin dalam pengambilan keputusan itu hanya sepihak. Ya, kita kan belum tahu dari pihak ini. Ketika dari beberapa aspek, dari beberapa sudut pandang gitu. Dengan sudut pandang mereka, kalau kita libatkan semuanya, insya Allah nanti kita analisis dari masukan itu kira-kira mana ya yang cocok gitu. Harus dulu masukannya sehingga mengambil keputusan yang cocok, yang relevan, yang efektif untuk masyarakat kita. Mantap banget nih. Tapi masih ada satu lagi. Jadi dari Ibu kan sudah pengalaman sekali
anak-anak di sini juga banyak nih Bu. Jadi pasti karakternya masing-masing, masya Allah harus bisa mengakui gitu. Dan itu sudah terbukti sukses. Nah itu ada pelajaran atau hikmah lah ya Bu dari selama ini banyak sekali kasus dilema atau rujukan moral yang sudah Ibu tangani. Itu Ibu mengambil pelajarannya bagaimana? Misalkan oh ternyata memang teman-teman atau anak-anak begini begitu kayak gitu Bu. Jadi hikmah atau pembelajaran dari setelah Ibu berhasil banyak sekali mengatasi masalah gitu Bu. Ya, hikmahnya ini bisa saya praktekkan nanti dengan teman, dengan murid saya seperti itu. Hikmah yang saya ambil dari penyelesaian dilema etika ini satu, mendengarkan, ya, kita mendengar dari semua pihak, dari semua pihak itu sangat penting. Jadi sudah saya katakan di awal, dilibatkan semua pihak, ya kita itu makin banyak masukan, ya seperti saya mungkin kurang dalam menentukan penyelesaiannya ini. Walaupun saya sudah cari referensi di mana-mana, kadang ya mentok kayak gitu. Kan kita tidak tahu kemampuan teman-teman mungkin lebih dari yang saya punya, nanti ada masukan. Jadi kita harus kompak dalam penyelesaian masalah. Jadi apapun masalah, kalau kita kompak, kita bersama, kita selesaikan dengan tulus hati, ikhlas menerima, keterbukaan, insya Allah apapun masalahnya akan bisa diselesaikan. Yaitu dengan saling asuh dan kasih. Dengan saling asuh dan kasih, kita kan seolah-olah keluarga. Hubungan di sekolah itu seperti hubungan keluarga, seperti orang tua dengan anak dengan orang tua, seperti kita dengan saudara, dengan rekan-rekan. Kalau kita merasa itu saudara, kita akan lebih terbuka. Keterbukaan dan ketulusan, keikhlasan itu udahlah menyelesaikan dunia. Mantap sekali Bu. Jadi memang kita menganggap di sekolah itu semua keluarga. Iya. Jadi kita leluasa, terbuka, masalahnya juga bisa teratasi dengan mudah, dan tidak menyinggung, ya, dengan pendekatan personal. Dan kita berusaha masuk ke perasaannya, kan kita sudah tidak ada riku lah ya. Iya, itu kita kan akan untuk mencari keterangan itu akan lebih misalnya Bucokai punya masalah karena Bucokai menilai saya itu sebagai orang tua kan akan lebih leluasa, terbuka, tidak ikut. Akhirnya apa yang saya dapat dari Bucokai bisa saya gunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Siap. Oke. Terima kasih banyak bisa ini. Walaupun ngobrolnya cukup singkat karena Ibu juga sibuk, tapi saya bisa mengambil benang merah. Saya harus bagaimana menjadi guru yang baik tentunya. Terus kalau ada masalah dengan murid, dengan teman, ya kita seperti keluarga. Iya, kayak gitu saja. Kalau menganggap muridnya seperti anak kita, nah, ya itu akan lebih lebih maksimal dalam pelayanannya. Sebab kita tahu, apalagi di kurikulum Merdeka Belajar. Iya, harus sesuai karakteristik peserta didik atau murid. Iya. Anak juga nggak sungkan. Iya. Terima kasih banyak Miss. Sama-sama. Waktunya sibuk malah diganggu. Enggak sama. Makasih Bu. Bisa diatur lagi. Iya, sama-sama. Iya. Aduh.